Aduh, siapa ini yang nge-spam? Tunggu, kayaknya aku lupa ada tugas diskusi hari ini. Aduh, semoga nggak telat. Bismillah, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Senang banget kita bisa kumpul di sini. Hari ini kita mau bahas topik yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari berurusan dengan kantor pemerintahan. Alhamdulillah, baik Rodi. Aku merasa topik yang akan kita bahas kali ini bakal berat deh. Tetapi kayaknya bakal seru, kan ada tentang studi kasusnya. Nah, betul banget Salman. Sebelum kita masuk ke materi ini, izinkan aku perkenalkan dulu sahabat teman yang ikut diskusi ini. She know weekends get it poppin' on the low. Better days coming for sure. Oke, tim lengkap. Jadi intinya kita mulai lihat kenapa sih pelayanan publik yang itu sering kita terasa lambat dan berbelit. Kita mulai paling dasar dulu ya, konsep patologi birokrasi. Baik, simpelnya begini. Patologi itu artinya ilmu tentang penyakit, sedangkan patologi birokrasi itu masalah-masalah seperti penyakit yang membuat suatu birokrasi di pemerintah itu tidak berjalan dengan baik. Jadi ini bukan sekedar kesalahan operasional biasa, tapi penyimpangan struktur atau perilaku dalam sistem yang menyebabkan birokrasi jadi disfungsional atau tidak berjalan optimal ya. Tepat sekali. Semua perilaku negatif yang membuat citra birokrasi menjadi jelek itu ada di sini. Mulai dari korupsi, pelayanan yang dibuat susah dengan saja, sampai pelayanannya yang lambat. Kalau diibaratkan manusia, birokrasi yang sakit ini bisa membuat orang malas berurusan, bahkan bisa hilang kepercayaan kepada pemerintah. Benar, Din. Nah, kalau tahu konsepnya, kita harus tahu jenis-jenis penyakitnya. Menurut ahli seperti Sondang Siagian, ada 5 kategori patologi birokrasi. Imam dan Nopi coba jelaskan kategori yang pertama. Siap Budi, kategori pertama adalah patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat. Nah, contohnya itu gampang, penyalahgunaan wewenang, arogansi birokrat, dan nepotisme atau kolosi. Atasan itu juga merasa dia punya kuasa penuh dan mengutamakan kerabat daripada profesionalisme. Lanjut ke kategori kedua, patologi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para pelaksana operasional, ini yang sering bikin layanan jadi lama. Contohnya tidak teliti, tidak cakapan dalam menggunakan teknologi baru, atau ketidakmampuan menjabarkan kebijakan. Patologi ketiga adalah yang paling parah, yaitu pelanggaran norma hukum. Ini mencakup korupsi, menerima suap atau pungli, dan markup anggaran. Ini jelas-jelas kejahatan. Kategori keempat adalah patologi yang termanifestasi dalam perilaku disfungsional atau negatif. Hal ini bisa dilihat dari diskriminasi dalam melayani, sikap sewenang-wenang atau tidak disiplin seperti sering telat atau bolos. Dan yang kelima, patologi akibat situasi internal instansi. Ini lebih ke lingkungan kerja yang tidak sehat, seperti beban kerja berlebihan, eksploitasi bawahan, atau kurangnya fasilitas kerja. Ini membuat pegawai jadi burnout dan layanan menurun. Luar biasa. Lengkap sekali pembagiannya. Jadi penyakit ini bisa dari atas sampai lingkungan kerjanya sendiri. Sekarang kita coba kaitkan dengan studi kasus nyata. Nikmah, coba berikan contoh yang paling sering kita dengar di media.
Oke, saya ambil kasus yang sering dikeluhkan masyarakat, yaitu pengurusan administrasi kependudukan seperti EKTP yang lambat dan dibarengi dengan pungutan liar. Masyarakat mengeluhkan prosedur yang berbelit-belit, belangko sering kosong, dan parahnya ada oknum yang meminta uang pelicin agar proses yang seharusnya gratis dan cepat jadi lancar. Dari kasus pungli EKTP itu kita bisa membedah jenis patologinya. Pungli jelas masuk patologi pelanggaran norma hukum. Ini juga patologi gaya manajerial karena oknum menyalahgunakan wewenang. Kalau masalah belangko kosong yang berlarut-larut, itu bisa jadi patologi situasi internal, yaitu manajemen logistik yang buruk, dampaknya masyarakat jadi dirugikan waktu dan biaya. Dan pungli itu juga menunjukkan patologi perilaku disfungsional, yaitu diskriminatif, yang bayar dilayani cepat, yang jujur malah jadi korban keterlambatan. Jadi satu masalah saja bisa melibatkan banyak jenis patologi. Ini menunjukkan patologi birokrasi membuat birokrasi yang seharusnya jadi mesin pelayanan publik justru jadi penghambat. Aduh, sudah 3 kali aku kasinin nah hage ngurus IKTP KDG imbe semalam pada belankonya nang habis. Nang ini sistemnya peluang nang error. Sampai apabila kayak ini Nah, berarti kita sama tuh gue. Mungkin sudah sebulan tak kasihnya belum blik. Tapi belum adanya kayak biasa bisa talawas pang. Tapi mana ada duit tambahan biasanya tak cepat. Hah, itu pengurutan liar namanya harusnya tuh gratis. Mun kita nikah debe duit, desa dinggalihakan urang tarus panglih. Ayo habai, mungkin tuh Bobby barang kita masuk ke dalam. Selamat datang Bapak Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Kami di sini hanya mengurus KTP, Pak Ai. Baik Bapak Ibu, mari saya antar ke meja pelayanan. Pak, ulun kesini hanya mengurus KTP nah. Mudahan naik kau imbe wah ini juga, soalnya ulun awuran yang kada kawa kesini tarus. Ibu, kalau mau cepat selesai ya kita sama-sama tahu lah ya, nggak usah ngomong keras, tinggal isi sedikit di biaya percepatan nanti. KTP selesai minggu ini juga. Tapi mah apa Ai? Kan ini sudah aturannya, kami ini hanya minta pelayanan yang semestinya aja. Ya sudah, kalau nggak mau silahkan tunggu, paling cepat 2 bulanan lagi, tergantung keadaan bangku juga. Permisi, saya dengar di sini ada keluhan. Semua biaya di sini gratis tanpa ada pungutan biaya sama sekali dan tidak ada pungli. Saya hanya menawarkan bantuan biar cepat selesai. Tidak ada alasan seperti itu. Itu bisa menyalahgunakan wewenang dan juga kepercayaan masyarakat. Kenapa jadi kayaknya, Bo? Kami hendak mau harus IKTP aja liwar kalinya. Padahal ini dasar hak kami deh sebagai warga negara. Kalian tenang saja. Proses ini akan saya perketat lagi dan tidak akan ada lagi yang namanya pungli dan proses ini akan saya perketat lagi. Terima kasih, Bu. Mudahan di sini kada ada lagi yang namanya pungli. Mari bersama-sama kita awasi pelayanan publik yang bersih dengan bertanggung jawab kita bersama juga. Kasus seperti ini tidak boleh dicontoh dan kita semua perlu berani menolak serta melaporkan setiap bentuk penyalahgunaan wewenang agar pelayanan publik bisa berjalan bersih, jujur, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Wah, diskusinya bagus banget. Kita sudah bedah tuntas, intinya patologi birokrasi adalah penyakit yang harus disembuhkan demi pelayanan publik yang lebih baik lagi. Sebagai penutup, solusi utama birokrasi total yang dimana kita membutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan digitalisasi untuk memotong jalur pungli dan prosedur berbelit. Yang terpenting harus ada perubahan mindset dari aparatur, dari melayani menjadi melayani. Mari kita sebagai generasi muda terus mengawal dan menuntut birokrasi yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Terima kasih, sampai jumpa di diskusi berikutnya. Dadah. 3. Telepon. Bege. Uy. Cari. Aja. Jangan goreng. 3. Scroll hadap ke atas. Screen-nya bakal berat deh, kan? Susah. Kita mulai yang paling dasar dulu ya.
konsep patologi birokrasi. Biasa. Jadi ini bukan sekedar kesalahan biasa. Utamakan kerabat daripada profesionalisme. Baik, semangat. Tidak cakapan dalam Patologi. Nah, ada nggak menerima? Dan yang kelima, patologi adalah Artinya, pungli jelas. Kalau masalah belangko yang kosong, Akuntabilitas, transparansi, dan digitalisasi. Apa yang kamu tak tahu? Jangan, wah, bagus kawan ya. Generasi Dia milikku. Takoi kawan ko. Hah, aduh hei, udah 3 kali aku kasinin. Besa. 2, 3. Hah, ini tuh namanya pun soalnya ulun kena kawa. Nah, aduh hei. Dan aduh. Saya hanya menawarkan. Tapi mah apa ai? Besa.